pelajaran hari ini seperti buku, pena, dan lain sebagainya. Siap? Baik, kalau sudah siap, selanjutnya sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan. Sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini adalah kita berdoa. Adalah mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pada hari ini kita akan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, apakah misi kehadiran? Ada yang hadir? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar matematika dengan materi baris dan deret aritmatika. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan atau kita akan belajar barisan aritmatika. Barisan aritmatika ini, ya, sebelum kita belajar, kita akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita setelah melakukan pembelajaran, diharapkan siswa-siswi dapat merumuskan suku PM. Yang kedua, dapat menentukan suku PM. Yang ketiga, kalian semua dapat menyelesaikan soal-soal dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Jadi itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 3 tujuan, paham? Oke. Selanjutnya, barisan aritmatika ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam perbankan, ya, pengamatan, misalnya kita akan menanam tumbuhan, misalnya di pengamatan seperti itu sangat berguna. Ya, contohnya saja misalnya kita ini akuntansi ini akan rajin menabung misalnya. Anak saja misalnya Budi ini akan menabung setiap bulan rutin. Tabungan pertama misalnya dia menabung Rp3.000. Ya, untuk tabungan kedua, bulan kedua Rp5.000. Tabungan bulan ketiga dia menabung Rp7.000 dan seterusnya. Ya, nah, berkat kita belajar barisan aritmatika, kita akan mampu menentukan periode Budi menabung berikutnya. Itu salah satu keutamaan dari belajar materi barisan aritmatika. Ya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk, Bapak akan mengingatkan kembali pelajaran minggu lalu. Pelajaran minggu lalu apa? Pola. Masih ingat? Bapak cek. Masih ingat tak? Misal ada pola bulanan, ya, 10, 20, 30. Coba lanjutkan, berikutnya, barisan berikutnya. 40, 50, 60, 70. Stop. Ya. Habis. Baik, masih ingat ya? Sekali lagi. Coba Bapak ingatkan kembali. Misal ada pola barisan 7, 9, terus 11. Lanjut. 15. Nah, itu berarti kamu masih ya. Oke? Masih ingat enggak? Semangat dulu sebelum kita belajar. Ya. Akuntansi? Yes. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Oke, terima kasih. Banyak semangatnya dari saya. Siap belajar? Siap. Nanti sudah siap Pak. Ya. Oke,
Oke, sekarang kita perhatikan Bapak akan tampilkan permasalahan yang ada di video saat ini. Silakan siapkan kertas, siapkan pena untuk menganalisa, serta nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang dapat kalian jawab. Ya, perhatikan. Oke, sekali lagi. Perhatikan. Nah, dari permasalahan yang kita amati, kamu perhatikan, ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan, yaitu berapa jumlah produksi buket pada hari ke-1, kedua, dan ketiga. Yang kedua, berapa kenaikan jumlah produksi buket setiap harinya. Yang ketiga, berapa buket yang diproduksi pada hari ke-31. Nah, dari pengamatan tadi ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Pada hari ke-1 ada 6 buket, hari kedua ada 9 buket, dan hari ketiga ada 12 buket. Oke, terima kasih. Karena benar ya? Untuk pertanyaan kedua. Oke, si Arya. Jadi kenaikan produksi buket setiap harinya adalah dari 6 ke 9, dari 9 ke 12, dan seterusnya. Berarti 3 kenaikannya. Bagaimana? Benar tak? Tidak ada jawaban lain. Ada yang jawaban lain? Tidak ada. Benar ya? Oke, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, berapa buket yang diproduksi pada hari ketiga? 11. Satu ya. Ya, silakan. Oke. Jadi dia menjawab ini lah. Ya. Dengan cara dia mengurutkan berapa buket diproduksi pada hari ke-31 itu diurutkannya. Dengan cara tambahkan ini tadi dari 6 tambah 3. Ya. 3 tadi kalian? 3 terus 9 9 berapa? 12 15
15 sampai urutan 31. Ya. Sehingga dapat membentuk bilangan berapa itu? Yang jumlahnya berapa ya pada hari 31? 26. Nah, ini dengan cara ini boleh, ya, tapi agak rumit, ya. Seandainya nanti ada pertanyaan yang lebih jauh yang ditanya, misalnya ini cuma produksi buket pada hari 31. Kalau bapak tanya nanti, ya, kalau produksi buket pada hari ke-1000, misalnya ke 2000, tidak sulit tidak kita ngurutkannya. Ya, nah, oleh sebab itu kita pahami, ya, materi baris aritmatika, maka kita akan dapat menyelesaikannya dengan cepat, tepat, dan benar. Oke, oke, bisa ya? Paling tidak sedikit sudah paham. Nanti kita akan lihat di media pembelajaran penyelesaian LKPD, ya. Sudah siap? Baik, Bapak akan bagikan LKPD yang kamu kerjakan nanti secara berkelompok. Silakan untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ya, sudah? Sudah berkelompok? Sudah. Bapak akan bagikan LKPD. Untuk menyelesaikan LKPD ini lihat petunjuknya. Ya, lihat petunjuknya. Nanti setelah kamu selesaikan secara berkelompok, kita akan presentasikan. Ya, jadi kamu nanti diminta harus mempresentasikan hasil kerja kelompok kamu. Ya? Semangat? Oke. Ini untuk satu, dua, sudah. Ini. Nah, kalau kurang jelas bisa ditanyakan langsung kepada Bapak. Ya, kami persilakan untuk menyelesaikannya.
Pakai sumber boleh kamu buka link yang Bapak kirimkan, ya, buku dan referensi lain. Silakan saja buka, ya, untuk menjabarkan tugas-tugas yang terkait itu. Oke, Ustaz. Ustaz, ya. Ada yang kurang jelas tak? Di LKPD itu ada yang kurang jelas tak? Jelas ya? Jelas. Sehat. Pusing. Tapi di kayaknya ini masalahnya ini. Kesulitan?
Assalamualaikum. Ada miss Pak. Ya. Ada bulan sama dengan, ya, ada bulan sama dengan, berarti kalau kita pindahkan, misalnya Bapak ibaratkan ada 3 dari N sama dengan 6, 3 dari N sama dengan 6. Berarti kalau ditanya N sama dengan berapa? 6 dibagi 3 berarti 2. Berarti N itu 2 kali N sama dengan 60. Kalau dia pindah lepas, yang kali itu jadi, silakan. Ada lagi? Ya, mau tanya? Terserah. Ya, nah, boleh. Ya, kalau kurang jelas, boleh. Oke, sudah bisa? Kelompok berapa? Kelompok 2. Nyambung ya? Oke, kelompok 1 ini ada banyak nih. Sudah U5. Ya, kan. N. Oke, sudah belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, 5 menit lagi kita.
Sudah? Ya. Sudah semua? Ya. Oke, semangat dulu. Gimana? Ada kesulitan tidak? Hah? Bisa semua? Ya, baik. Kalau kamu sudah selesai, kita akan mempresentasikan satu-satu. Siap belum? Ya. Bapak yakin ini kelompoknya sudah dibagi tugasnya, ya. Bagaimana cara menyajikan dari hasil kita, ya. Dan kita dapat kenal semua masyarakat. Ya. Oke, sudah siap? Untuk mempresentasikan? Ya. Oke, lanjut. Berarti kita langsung saja untuk melihat atau mengamati, ya, kelompok yang mempresentasikan. Selanjutnya kamu yang kelompok lain silakan mengamati, ya, hasil dari kerja kelompok yang disajikan oleh kelompok, ya, yang mempresentasikan. Boleh menanggapi, silakan tanggapi, ya, silakan tanya kalau kurang jelas hasil mereka itu. Paham? Oke, lanjut kelompok berapa? Silakan. Kelompok 2, silakan. Oke. Yang lain mengamati, ya. Boleh tulis di situ, tidak apa. Kalau ada yang nanti bertanya, tulisnya mana tulisnya? Ya, tulis intinya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk presentasi bukan berekspektasi, karena berekspektasi hanya berekspektasi. Tak kenal maka tak sayang, sudah kenal ketika sayang. Maka dari itu perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Monika Amelia sebagai moderator, saya Liha Fariska sebagai penyaji, Ya, tepuk tangan dulu. Ya, semangat. Mira merupakan seorang perajin batik di Gunung Kidul. Dia dapat menyelesaikan 6 helai kain batik berukuran 2,4 m kali 1,5 m selama 1 bulan. Permintaan kain batik terus bertambah sehingga Mira harus menyediakan 9 helai kain batik pada bulan kedua dan 12 helai pada bulan ketiga. Dia menduga jumlah kain batik untuk bulan berikutnya akan tiga lebih banyak dari bulan sebelumnya dengan pola kerja tersebut. Pada bulan berapakah Mira menyelesaikan 63 helai kain?
Kelihatan tidak tulisannya? Kelihatan ya. Bapak versi jelas. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan tadi dari masalah di atas dapat dituliskan berapakah jumlah helai kain batik pada bulan pertama. Pada bulan pertama ada 6 helai, bulan kedua ada 9 helai, bulan ketiga ada 12 helai. Seterusnya sehingga membentuk barisan aritmatika. Diketahui A sama dengan 6, B sama dengan UN, kurang UN dikurang 1, 9 dikurang 6 atau 12 dikurang 9 jadi B sama dengan 3. Untuk menentukan pada bulan berapa dikira dapat menyelesaikan 63 helai kain dengan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. UN sama dengan 6 ditambah N dikurang 1 dikali 3. UN sama dengan 6 ditambah 3N dikurang 3. 6 tambah N dikurang 1 dikali 3 sama dengan 63. 6 ditambah 3N dikurang 3 sama dengan 63. 6 ditambah 3N sama dengan 63 ditambah 3. 6 ditambah 3N sama dengan 66. 3N sama dengan 6 dikurang 66 dikurang 6. 3N sama dengan 60. Jadi N 60 3 sama dengan 20. Jadi N sama dengan 20. Jadi Mira dapat menyelesaikan 63 kain pada bulan ke-20. Jadi pada bulan ke-20 Mira mampu menyelesaikan 63 kain 63 helai kain batik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, insya Allah kita siap menerima pertanyaan. Tidak siap yaitu menerima kenyataan dulu kita hanya sebatas teman. Saya mau bertanya. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira dari Tolong jelaskan dapat dari mana 3N dikurang 3 dan kenapa min 3 jadi 3 dan 6 menjadi min 6. Yang lain perhatikan pertanyaan dia. Ya, kalau dia tak terjawab, langsung akan lempar ke kelompok lain. Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Tolong jelaskan dapat dari mana 3N min 3 dan kenapa min 3 jadi 3 dan 6 menjadi min 6. Yang beri semangat dulu untuk kelompok 1.
Silakan, nomor satu gimana? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Kali 3. Jadi 3 kali X kalinya 3X dan 3 kali min 1 jadi min 3. Dan min 3 jadi 3 dan 6 menjadi min 6. Itu akibat perpindahan luas sehingga lawan dari awal yang pada sebelah yang berbeda luas Gimana? Jelas? Jawabannya tadi? Ya? Ya? Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan kalau ada kelompok lain. Cukup? Jangan ada lagi? Jelas? Oke, tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk tempatnya. Dan tutup sebentar. Terima kasih teman-teman semua telah menonton kami dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila kami belum sempurna. Kita yang sempurna mungkin itu saat kita masih bersama. Kita Nemo makan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Selanjutnya kelompok 1, kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan penelitian kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya pertama dari moderator dan di sebelah saya. Saya Nicola dari SS sebagai penulis. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai. Silakan ditulis dulu nanti ya tersimak dengan diksi kamu. Silakan ditulis, penulis sambil dibacakan. Tulis di papan tulis, jadi sambil bacakan sambil tulis, jadi bisa kawan-kawan yang lain anggapi karena kalau sekedar membacakan nanti tidak terbaca atau tidak tersimak. Nah, kalau sudah ditulis jawabannya maka yang lain bisa menanggapi tahu apa ini benar atau salah, ya. Kalian bisa dikali
tulis intinya saja. Ya gimana? Lanjut, lanjut.
Ya sudah belum? Ya intinya saja supaya bisa kelompok lain melihat hasilnya, ya. Kalau dicatat semua ya berapa itu? Itu. Oh. Maksud Bapak ditulis itu adalah hasil dari kamu, tidak usah ditulis semuanya. Ya, kan sudah ada di LKPD. Tulisnya itu hasil jawaban kamu saja. Jawaban ini kalau ini lama. Ya, perhatikan. Ditulisnya dari awal sampai akhir, ya. Terus cukup jawaban karena sudah ada soalnya sudah ada di LKPD. Jawabannya saja. Nah, silakan. Lanjut, mana sudah di presentasikan tadi? Baiklah, saya akan mempresentasikan jawaban dari soal ditanya. Berapa harus saya bayar setelah menempuh perjalanan sejauh 5 kilometer sampai dengan titik kelima? Dua, berapa harus saya bayar setelah menempuh perjalanan sejauh 10 kilometer? Rumus yang digunakan UN sama dengan A ditambah N dikali D. U5 sama dengan 5.000 ditambah 5 dikurangi 1 dikali 6.000. U5 sama dengan 5.000 ditambah 4 dikali 6.000. U5 sama dengan 5.000 ditambah 24.000. U5 sama dengan 29.000. Jadi biaya taksi yang harus saya bayar setelah menempuh jarak 5 km adalah 29.000 rupiah. 2. Aku 10 sama dengan 5.000 ditambah 10 dikurang 1 dikali 6.000. 10 sama dengan 5.000 ditambah 9 dikali 6.000. 10 sama dengan 5.000 ditambah 54.000. 10 sama dengan 59.000. Jadi biaya taksi yang harus saya bayar setelah menempuh jarak 10 km adalah 59.000 rupiah. Bagaimana dengan hasil diskusi kami? Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya atau menambah? Saya izin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Gaya Sadira dari kelompok 2 yang bertanya? Kenapa kelompok permasalahan itu membentuk barisan aritmatika? Jika saya akan menjawab pertanyaan dari Gadis Aldira. Saya ulangi pertanyaannya, kenapa permasalahan itu membentuk barisan aritmatika? Jawabannya adalah karena penambahan suku baris ke baris itu tetap, sedangkan baris aritmatika adalah suatu pola tertentu antara suku ke suku pada barisan, yaitu selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Oleh sebab itu, permasalahan tersebut membentuk barisan aritmatika. Bagaimana dengan jawaban kamu? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Apakah sudah tepat menggunakan barisan aritmatika?
Saya ulangi pertanyaannya. Apakah sudah tepat menggunakan rumus barisan aritmatika? Jawabannya adalah karena masalah tersebut adalah barisan aritmatika, maka tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Masih ada? Tepuk tangan dulu. Tidak ada, silakan. Baiklah, sesi pertanyaan saya tutup. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin cukup sekian. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada kelebihan, mohon kebalikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 ya. Nah ini cuman RKPD-nya 3 ya. Yang dua kelompok berarti mendapatkan RKPD yang sama ya. Nanti kita lihat ya. Sempat kita observasikan, silakan. Kalau mau ditulis, tulis intinya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, saya Kevin Aditya Saputra sebagai moderator dan sebelah saya Nama saya Cahaya sebagai penyaji. Saya Berta sebagai administrasi. setiap akhir bulan Ali selalu rajin menabung di bank besaran uang yang selalu lebih tinggi dari sebelumnya. Apabila pada bulan Mei yang menabung sebesar 50.000 dan pada bulan-bulan berikutnya uang tabungan Ani selalu lebih besar 5.000 daripada bulan sebelumnya, maka berapakah jumlah uang Ani yang ditabung pada akhir tahun?
Sudah. Pada bulan Mei, tabungan pertama sebesar 50.000 dari bulan sebelumnya. Berarti bentuk barisan aritmatika adalah A sama dengan 50.000, B sama dengan 5.000. Apa saja yang ditanyakan pada pertanyaan di atas? Berapakah uang Ani yang ditabung pada akhir bulan? Berarti pada bulan Mei ke bulan 12 ada 8 bulan. N sama dengan 8, A sama dengan 50.000, B sama dengan 5.000. Ditanya, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 ditambah B. UN sama dengan 50.000 ditambah 8 kurang 1 dikali 5.000. UN sama dengan 50.000 ditambah 7 dikali 5.000. UN sama dengan 50.000 ditambah 35.000. UN 5 sama dengan 85. Jadi besar tabungan Ani pada akhir tahun adalah 85.000. Dari pembahasan yang kami sampaikan, tentu banyak sekali hal menarik yang untuk kita bahas lebih lanjut lagi. Dan akan lebih seru jika kita saling bertukar ide, pikiran, gagasan, ataupun saling memberikan saran. Maka dari itu, kami memberikan kesempatan kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amina Amelia dari kelompok 1 ingin bertanya. Tolong jelaskan kenapa N sama dengan berapa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Amelia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Amelia. Kita hitung Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember ada 8 barisan. Bagaimana dengan jawaban kami? Apakah sudah jelas? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Masih ada mungkin? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimaknya akhir. Harapan apa yang didiskusikan bisa menjadi manfaat untuk depan. Karena dirasa diskusi kita sudah cukup, maka saya sebagai moderator akan menutup dengan pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Satu lagi. Silakan. Kelompok mana? Ini dua kelompok ini sedang ada karena tiga PKPD itu sama. Ya, ya, silakan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelum mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sakitah Liani sebagai moderator. Saya Dewi Nurul Fadila sebagai penyaji. Saya Ayu Lira saya sebagai administrator. Coba kalian perhatikan ilustrasi di atas dan selesaikan masalah berikut ini. Bayangkan Anda seorang penumpang taksi. Anda harus membayar biaya buka pintu Rp5.000 dan argo Rp6.000 per kilometer. Berapakah biaya taksi yang harus Anda bayar apabila telah menempuh jarak 5 km dan 10 km? Bagaimana kesimpulan Anda tentang ini? Ternyata, 1. Informasi apa yang kalian peroleh dari permasalahan di atas? 2. Apakah yang ditanyakan pada permasalahan di atas? 3. Selesaikanlah masalah di atas menggunakan rumus yang paling tepat, digunakan berdasarkan bahan yang tersedia atau berdasarkan pencarian dari berbagai sumber, dan buatlah kesimpulan. Baiklah, saya akan menjawab. Oke, mari dengarkan. Yuk. A. Informasi apa saja yang kalian peroleh dari permasalahan di atas? Biaya buka pintu Rp5.000, biaya agro Rp6.000 per kilometer. Berapa biaya apabila telah menempuh jarak 5 km dan 10 km? Jadi dapat kita ketahui U1 sama dengan A sama dengan biaya buka pintu Rp5.000. Tarif agro Rp6.000 setiap kilometer, berarti tarif agro adalah selisih setiap kilometer. Sama dengan beda, berarti permasalahan ini adalah membentuk barisan matematika. Berapa harus saya bayar setelah menempuh perjalanan sejauh 5 km sama dengan suku kelima? Berapa harus saya bayar setelah menempuh perjalanan sejauh 10 km sama dengan suku kelima? Penyelesaian rumus yang digunakan UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali P. 1. U5 sama dengan 5.000 ditambah 5 dikurang 1 dikali 6.000. U5 sama dengan 5.000 ditambah 4 dikali 6.000. U5 sama dengan 5.000 ditambah 24.000. U5 sama dengan 29.000. Jadi biaya taksi yang harus saya bayar setelah menempuh jarak 5 km adalah 29.000. U10 sama dengan 5.000 ditambah 10 dikurang 1 dikali 6.000. U10 5.000 ditambah 10 dikurang 1 dikali 6.000. U10 5.000 ditambah 9 dikali 6.000. U10 5.000 ditambah 54.000. U10 sama dengan 59.000. Jadi biaya taksi yang harus saya bayar setelah menempuh jarak 10 km adalah 59.000. Ada yang mau bertanya?
tidak ada yang ingin ditanyakan. Karena ini sama tadi ya, ada kelompok yang sama ya. Ya, sama jawab aja. Silakan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari masalah di atas dituliskan berapa jumlah nilai kain batik pada bulan pertama. Pada bulan pertama jumlah kain batik sebanyak 6 helai. Demikian seterusnya bertambah 3 helai. Kain batik untuk bulan-bulannya demikian. Bulan pertama 6 helai, bulan kedua 9 helai, bulan ketiga 12 helai. Dan seterusnya sehingga membentuk barisan alif vertikal. 6, 9, 12, 15. Jadi pada bulan kedua guru Mira mampu menyelesaikan 63 helai kain batik. Untuk menentukan pada bulan berapa Mira dapat menyelesaikan 63 helai kain. UN sama dengan A ditambah M minus 1 dikali B. UN sama dengan 63. 6 ditambah M minus 1 dikali 3 sama dengan 63. 6 ditambah 3N kurang 3 sama dengan 63. 6 ditambah 3N sama dengan 63 ditambah 3. 6 ditambah 3N sama dengan 66. 3N sama dengan 66 dikurang 6. 3N sama dengan 60. N sama dengan 60 dibagi 3 sama dengan 20. N sama dengan 60, jadi Mira dapat menyelesaikan 63 helai kain pada bulan Mei 20. Baik, silakan kami akan membuka sesi pertanyaan, bukan sesi pertanyaan yang tidak sama. Curhat ya. Ada? Silakan. Hah? Ada? Cukup? Enak ya, nggak usah ditahan juga ya. Karena tadi sudah ada Bapak lihatkan, dan kita cuma ada 3 kategori yang sama, yang lainnya tim sama soalnya. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, tidak ada, silakan tutup. Kalau kita boleh curhat, hampir tidak mengucapkan salam. Oke, oke. Ngomong apa? Ngomong itu. Tidak boleh curhat. Oke, bagaimana? Baik, sekarang kalian sudah mempresentasikan masing-masing KPD. Nanti Bapak koleksi KPD-nya, ya, dikumpulkan. Selanjutnya kita akan merangkum hasil pelajaran hari ini. Ya, apa yang menjadi kesimpulan pada pelajaran hari ini? Pak, ada siswa yang bisa menyimpulkan? Oke, siapa? Oke. Jadi
barisan aritmatika itu adalah barisan yang setiap sukunya didapat dari suku sebelumnya dengan mengurangi atau menjumlahkan suatu bilangan. Oke. Jadi teman-teman bahwa barisan aritmatika itu adalah barisan apa? Yang sebelumnya didapat dari sebelumnya Yang barisan suku sebelumnya. didapat dari barisan yang setiap sukunya didapat dari suku sebelumnya. Oke. Dengan Jadi cara menjumlahkan. yang belakang bisa jelas ya? Jadi barisan aritmatika itu barisan bilangan di mana setiap suku didapat dengan cara menambahkan atau mengurangkan bilangan suatu bilangan tetap. Ya, ada lagi mungkin ada lagi. Oke, silakan. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang bentuknya mempunyai pola tertentu di mana selisih setiap barisan yang berdasarkan selalu sama. Oke, ya. Jadi ada juga teman kamu barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan di mana setiap suku yang berdekatan itu selalu sama. Ya, tapi tidak nol ya, tidak nol ya. Jadi kalau nol tidak berjalan berbarisnya. Misalnya dikurang nol, bilangan nol. Misalnya bedanya atau penambahnya nol, ya. 5 suku pertamanya, suku keduanya adalah tambah 0 5, berarti tidak ada bedanya. Jadi beda itu tidak boleh, ya, karena tidak akan membentuk suatu barisan. Apalagi yang didapat? Sudah itu. Apalagi? Ada lagi? Silakan. Oke, silakan. Selisih tersebut dinamakan beda singkat B. Untuk U1, U2, U3 adalah union atau urutan suku. Oke. Jadi ada sudah barisan ada U1, U2, U3 atau union yang sering kita sebut adalah barisan bilangan. Ya. Bedanya itu tadi, bilangan tetap tadi di dalam barisan aritmatika itu disebut beda. Ya. Lanjut, ada lagi? Untuk menentukan suku n, kita menggunakan rumus n sama dengan a standar n 1 menentukan suku sama n. Oke. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk menentukan suku Kn adalah menggunakan rumus. Rumus apa? n sama dengan a tambah n dikurang 1 dikali b. UN sama dengan A A suku pertama ditambah itu N itu banyak barisan, ya, dikurang 1, ya, dikurang 1, terus dikali beda tadi, itulah untuk menentukan suku N, ya. Jadi sudah dapat kita kesimpulan bahwa sehari ini, ya, ada banyak pembelajaran, ya. Selanjutnya Bapak akan tes paham niat atau tidak, ya. Tapi tes Bapak di tulisan. Setelah kita belajar ini, mampu kamu dapat menyimpulkan, ya. Jadi Bapak tunjuk saja. Bapak tunjuk secara acak, ya. Oke, siap? Siap. Ya. Nah, Bapak beri 2 pertanyaan. Kalau memang apa itu A? A adalah suku? Benar tak? Bagaimana cara untuk menentukan suku Kn? Oke. Sebelah sini. Apa itu B? B adalah beda selisih antara suku yang berdekatan. Beda? Tahu ya? Oke, terima kasih. Bagaimana
pelajaran hari ini? Menyenangkan enggak? Senang enggak? Apa yang kita dapat? Hikmahnya? Apa hikmahnya? Hah? Di belakang. Ya, jadi hari ini kita sangat senang belajar matematika, bahwa matematika itu tidak sulit, ya, tidak sulit. Jangan lagi ada masalah dengan proses pembelajaran matematika. Selanjutnya, ya, Bapak akan memberikan tugas mandiri ini sebagai tugas, ya, untuk pertemuan kita pada hari Kamis nanti, ya. Ini tugas yang mandiri, silakan dikerjakan di sini. Ini sudah Bapak buat, ada nama, kelas, jurusan, hari tanggal dan mata pelajarannya. Silakan diisi di rumah, ya. Silakan buka referensi lain untuk melaksanakan kerja tugas mandiri ini, ya. Dan hari Kamis ya kita ketemu lagi. Hari Kamis kita ketemu lagi, kita akan kumpulkan ini, ya. Nah, silakan. Ini satu orang satu. Oke, materi selanjutnya nanti kita ketemu hari Kamis nanti, yaitu direct matematika, lanjutan dari materi kita ini, ya. Siap-siap, silakan kamu mencari referensi, ya, sebelum kita pembelajaran itu mengenai direct matematika, ya. Dan supaya kita dapat berkah, mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Doa kembali dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan keluar dengan tertib, ya. Ya, kumpulkan KPD, taruh di meja masing-masing. Ya, KPD-nya dikumpulkan, taruh di meja masing-masing. Ya. Mama. Assalamualaikum, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah, Bu, selesai, Bu. Mati dulu.